Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Maruf Faisal dari kelas RA1 Fakultas Hukum Universitas Pamugraha dengan NIM 210133. Baik, izin di sini saya akan sedikit mengulas atau memaparkan mengenai pembahasan dalam mata kuliah Hukum Humaniter Internasional yang berjudul Hukum Humaniter Internasional dalam Perspektif Islam. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan beberapa pembahasan. Kurang lebih ada 3 poin. Yang pertama mengenai asas-asas hukum humaniter dalam Islam, dalam konteks Islam. Yang kedua mengenai perbandingan antara hukum humaniter dan ajaran Islam. Dan yang ketiga, implementasi hukum humaniter dalam konteks keislaman. Nah, yang pertama di sini asas hukum humaniter dalam Islam. Jadi memang pandangan Islam tentang hukum humaniter ini mencakup prinsip kemanusiaan, kemudian larangan perlakuan tidak manusiawi, dan perlindungan non-kombetan. Nah, ada beberapa konsep. Pertama, perlindungan terhadap non-kombetan. Jadi dalam Islam juga kita ketahui bersama bahwa Islam menekankan bahwa penting untuk melindungi orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap yang lemah, yang sejalan dengan prinsip hukum humaniter internasional yang melindungi orang yang tidak terlibat dalam konflik. Kemudian yang kedua, larangan terhadap perlakuan tidak manusia atau tidak manusiawi ya. Islam juga secara tegas melarang adanya penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat manusia, dan penggunaan kekerasan yang berlebihan dalam konflik bersenjata. Kemudian selanjutnya Islam juga menekankan pentingnya prinsip kemanusiaan, hampir sama dengan yang tadi. Jadi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konflik peperangan bersenjata. Jadi yang kedua di sini ada pemahaman hukum humaniter dalam konteks keislaman ya. Dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya konsep keadilan. Nah, berbicara konsep keadilan ini kita mengacu kepada Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, yang mana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa berbicara mengenai keadilan, hukum yang ditetapkan untuk memberi keputusan misalnya di antara dua musuh yang berselisih, Al-Quran menegaskan kita itu harus berlaku adil, walaupun implikasinya seseorang mukmin harus menegakkan keadaan hukum terhadap dirinya sendiri atau terhadap musuhnya, seperti orang tua dan sanak saudara. Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan sejati, menjadi pejuang kebenaran karena Allah, meskipun terhadap diri sendiri, kedua orang tua, atau kaum kerabat, kendati pun kaya atau miskin, Allah lebih berharga dari kedua hal itu. Nah, jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau berpaling, maka Allah Maha mengetahui apapun yang kalian perbuat. Kemudian yang selanjutnya ada perlindungan korban konflik. Nah, berbicara mengenai perlindungan korban konflik bersenjata dalam perspektif hukum humaniter internasional dan hukum Islam, itu mencakup tentang kaidah-kaidah yang syarat dengan gagasan-gagasan serta nilai-nilai moral dan kemanusiaan ini kemudian ditransformasikan ke dalam salah satu spektrum dari hukum publik internasional, yaitu Al-Qanun Al-Duwali Al-Am. Nah, hal ini dijelaskan dalam salah satu buku karya Abdul Ghani Al-Hamid Mahmud mengenai perlindungan korban konflik bersenjata dalam perspektif hukum humaniter internasional dan hukum Islam. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu mengenai implementasi hukum humaniter dalam konteks keislaman. Nah, berbicara konflik bersenjata yang melibatkan umat Islam, itu merupakan salah satu contoh nyata dari penerapan prinsip hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata. Nah, contohnya di Suriah.
banyak peristiwa dan situasi menunjukkan upaya untuk mengikuti atau melanggar prinsip hukum humaniter internasional ini, serta peran ulama dan organisasi Islam di sana itu. Nah, perlu diingat juga bahwa keadaan di Suriah sangat rumit dan bahwa banyak pihak yang terlibat memiliki dinamika yang berbeda. Beberapa kelompok bersenjata Islam di Suriah terlibat dalam konflik tersebut. Beberapa tindakan yang menunjukkan upaya untuk menerapkan prinsip hukum humaniter internasional ini termasuk melindungi warga sipil, kemudian memberikan bantuan kemanusiaan dan menghormati fasilitas medis. Namun konflik ini juga mencatat pelanggaran prinsip hukum humaniter internasional seperti serangan dan penyanderaan. Beberapa organisasi Islam seperti Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Persatuan Ulama Dunia ini telah mendukung penyelesaian damai, menyediakan bantuan kemanusiaan, dan mendukung prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Jadi memang tujuan mereka adalah untuk mendorong perundingan dan perdamaian di antara pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Ulama dari Suriah dan di luar negeri itu telah berbincang atau berbicara tentang konflik ini. Banyak ulama menentang kekerasan yang merugikan warga sipil. Selain itu, mereka menekankan prinsip keadilan dan perlindungan korban konflik. Itu seperti yang saya paparkan di awal ya tadi. Nah, selain itu juga konflik Suriah menunjukkan banyak masalah dan masalah yang kompleks. Implementasi hukum humaniter internasional menjadi sulit karena banyaknya kelompok bersenjata dengan ideologi yang berbeda dan intervensi pihak asing gitu. Nah, dalam beberapa kasus tindakan militer telah menyebabkan juga konflik antara prinsip hukum humaniter internasional dan alasan ideologis atau politik. Sangat penting bagaimanapun untuk diingat bahwa interpretasi dan penerapan prinsip hukum humaniter internasional ini dalam konteks konflik bersenjata yang khususnya melibatkan umat Islam dapat bervariasi tergantung pada kelompok, aktor, ataupun kondisi tertentu. Meskipun ada upaya untuk mengimplementasikan prinsip hukum humaniter internasional, kenyataan konflik seringkali rumit dan beragam, begitu kira-kira. Mungkin itu sedikit yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.